Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Syifa Kamila dari kelas 10 Agama, absen 32. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Perang Ahzab. Nah, di sini saya sudah punya beberapa poin utama yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada definisi Perang Ahzab, kedua latar belakang, yang ketiga strategi, keempat kronologi, kelima, faktor kemenangan Islam, keenam, tokoh-tokoh, dan yang ketujuh adalah hikmah dari Perang Ahzab ini. Kita mulai dari definisi dari Perang Ahzab. Perang Khandaq atau yang disebut juga dengan Perang Ahzab itu adalah perang antara kaum muslim Madinah dan pasukan sekutu yang terdiri dari kaum Yahudi, kaum Quraisy, dan kaum Ghatafan. Perang Khandaq berlangsung pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang Khandaq secara harfiah berasal dari kata khandak yang memiliki arti parit. Latar belakang dari Perang Ahzab. Sekelompok orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir diusir oleh Rasulullah dari Madinah ke Khaybar karena mereka melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama dalam Piagam Madinah, yaitu tidak akan mengganggu dan menyerang umat Islam. Hal ini membuat mereka kecewa dan marah. Padahal kenyataannya mereka bermaksud membunuh Rasulullah ketika beliau dan para sahabat mendatangi kampung Bani Nadir dengan menjatuhkan kayu atau batu ke atas kepala beliau hingga pecah. Namun, sebelum rencana itu terlaksana, Allah telah memberitahukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril mengenai rencana jahat Bani Nadir. Bani Nadir juga bertemu dengan kabilah Ghatafan yang beberapa kali pernah berseteru dengan kaum muslimin. Lalu terbentuklah koalisi antara kaum Yahudi Bani Nadir, Quraisy, dan Ghatafan untuk menyerang Madinah dan kaum muslimin. Berikutnya adalah strategi Perang Ahzab. Strategi yang digunakan yaitu strategi pembuatan parit di daerah yang tidak terlindungi oleh pegunungan. Parit ini digunakan sebagai tempat perlindungan dan diusulkan oleh Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, sehingga perang ini disebut dengan pertempuran parit atau Khandaq. Lalu ada kronologi perang yang dimana akan menceritakan dari awal perang sampai akhir Perang Ahzab. Yang pertama itu membuat parit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam penggalian parit seraya terus memompakan semangat kepada para sahabat dan para kaum muslimin. Keadaan yang serba kekurangan dan kelaparan tidak melemahkan semangat mereka. Yang kedua, Bani Quraisyah melanggar perjanjian. Huyai bin Akhtab An-Nodori bertandang ke kampung Bani Quraisyah dan bertemu dengan pemimpinnya yang bernama Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad tak henti-hentinya diprovokasi untuk melanggar perjanjiannya dengan Rasulullah, sampai Asad pun bergabung ke dalam pasukan koalisi. Rasulullah kemudian mengutus Sa'ad bin Muaz, Sa'ad bin Ubadah, Khawat bin Jubair, dan Abdullah bin Rawahah untuk menemui Bani Quraisyah dan memeriksa kebenaran kabar tersebut. Sesampainya di sana, para sahabat Rasulullah tersebut diperlakukan layaknya musuh. Ketiga, pengepungan pasukan koalisi. Jumlah pasukan muslimin yang terlibat perang itu ada 3.000 orang. Sedangkan pasukan koalisi musuh itu berjumlah 10.000 orang, 4.000 orangnya dari kaum Quraisy dan 6.000 orangnya dari kaum Ghatafan. Pengepungan ini berlangsung kurang lebih sebulan lamanya dan tidak terjadi kontak pertempuran apapun selain saling menembakkan anak panah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan situasi Perang Ahzab pada saat itu dengan firman-Nya yang berarti, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Al-Ahzab ayat 10-11. Sikap orang munafik saat menghadapi situasi berat ini digambarkan dengan arti ayat berikut. Dan ingatlah kepada orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasul-Nya tidak menjadikan kepada kami melainkan tipu daya. Al-Ahzab ayat 12. Sedangkan mengenai sikap orang mukmin menghadapi situasi genting ini, Allah berfirman yang berarti,
Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan." Al-Ahzab ayat 22. Rasulullah hendak berdamai dengan kaum Ghatafan. Namun, upaya ini tidak dilakukan setelah mendengar saran dari Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Setelah itu, Nu'aim bin Mas'ud dari kaum Ghatafan menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Yang keempat, mundurnya pasukan Quraisy. Nu'aim kemudian memperdaya kaum Yahudi dan kaum Quraisy hingga kaum Yahudi urung menyerang pasukan kaum muslimin. Pasukan koalisi pun akhirnya hanya menyisakan pasukan Quraisy. Tiba-tiba, pasukan Quraisy yang tengah mengepung pasukan kaum muslimin diterpa cuaca yang tidak bersahabat. Rasulullah memanggil Hudzaifah bin Al-Yaman untuk melaksanakan tugas sulit, yaitu menyusup ke kemah kaum Quraisy. Hudzaifah bin Al-Yaman pun berhasil menyusup dengan membawa segala informasi yang dibutuhkan. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perang Ahzab pun dimenangkan oleh kaum muslimin. 5. Faktor-faktor kemenangan Islam. Yang pertama, kuatnya keteguhan hati dan kesabaran pasukan kaum muslimin dalam menghadapi situasi yang sangat berat. Yang kedua, kuatnya keimanan, keyakinan, ketawakalan, dan kehusnuzon mereka kepada Allah serta kepada janji Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, kesatuan dan solidaritas mereka yang sangat kuat. Yang keempat, penggunaan strategi perang yang tepat, aplikatif, dan tidak pernah dikenal dan diperkirakan sebelumnya oleh pasukan perang Ahzab saat itu. Yang kelima, kemampuan yang tinggi dari Hudzaifah bin Al-Yaman sehingga berhasil masuk ke pertahanan musuh dan kembali ke markas hingga selamat dengan membawa seluruh informasi penting yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh yang ikut serta dalam perang Ahzab. Ada dari kaum muslimin, kaum Yahudi, kaum Quraisy, dan kaum Ghatafan. Dari kaum muslimin ada Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Hudzaifah bin Al-Yaman, Khawat bin Jubair, dan Abdullah bin Rawahah. Dari kaum Yahudi, dari Bani Nadir dan Bani Quraisyah ada Ka'ab bin Asad yang juga pemimpin dari Bani Quraisyah, Salam bin Abil Huqaiq, Salam bin Mishkam, Kinana bin Rabi, Huyai bin Akhtab an-Nadhuri. Dari kaum Quraisy ada Abu Sufyan yang juga sebagai pemimpin pasukan Quraisy, dan Amr bin Abdu Wad al-Amiri. Dari kaum Ghatafan ada Uyainah bin Hisn, yaitu pemimpin dari kaum Ghatafan. Ada Al-Haris bin Auf, Nu'aim bin Mas'ud. Yang terakhir adalah hikmah dari perang Ahzab. Ada beberapa hikmah diantaranya. Yang pertama, Rasulullah menempatkan musyawarah pada posisi yang semestinya dan mengokohkannya dalam kehidupan kaum muslimin. Yang kedua, para sahabat belajar optimisme dan harapan di tengah situasi yang sangat sulit dan berat yang berupa kepungan pasukan koalisi. Yang ketiga, teladan Rasulullah kepada para sahabatnya dengan merasakan langsung seluruh penderitaan dan bekerja sama membangun parit. Yang keempat, perang Ahzab menunjukkan kepada kita betapa pentingnya doa. Nah, itulah pembahasan dari materi kali ini, yaitu perang Ahzab. Karena walaupun kaum muslimin hanya menggunakan panah sebagai senjata mereka kalah jauh dengan pasukan sekutu, mereka tetap memperoleh kemenangan berkat strategi parit yang tidak dikenal banyak orang dan juga sikap pantang menyerah kaum muslimin dalam menghadapi keadaan genting saat perang. Hal ini bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kita berada dalam situasi yang berat, kita harus tetap sabar, optimis, dan selalu berdoa pada Allah supaya bisa melewati situasi tersebut. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.